Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gantari Asti dari 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan juga Kerajaan Mataram Islam. Berikut adalah penjelasan dari saya. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Demak. Demak yang merupakan vasal atau negara taklukan Majapahit segera melepaskan diri begitu Majapahit runtuh. Diperkirakan Demak berdiri pada tahun 1478. Para wali sanga kemudian menobatkan Raden Patah menjadi raja dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Syaidin Panatagama. Pada tahun 1507, Raden Patah digantikan putranya yaitu Pati Unus. Ia pernah memimpin armada laut Demak melawan Portugis pada 1513. Namun usahanya pada saat itu belum berhasil. Setelah Pati Unus menjadi Raja Demak, ia memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak dapat menyerang. Demak mencapai masa kejayaannya sejak tahun 1518, dengan wilayah kekuasaannya meliputi sepanjang pantai utara Jawa, Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pati Unus digantikan oleh adiknya Trenggana pada tahun 1521. Saat berkuasa, Trenggana meneruskan usaha menangkal pengaruh Portugis di kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1522, Gubernur Portugis de Albuquerque mengirim utusan bernama Hendrik Klem menemui Raja Samiam di Pajajaran. Karena itu, Trenggana mengirim Fathahilah untuk mencegah Portugis menguasai Pajajaran. Berkat Fathahilah, Banten berhasil ditaklukkan pada 1527. Setelah itu, Sunda Kelapa jatuh ke tangan Demak dan Portugis berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Kemudian, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta oleh Fathahilah pada 22 Juni tahun 1527. Sultan Trenggana gugur pada 1546. Setelah itu terjadilah perpecahan. Selanjutnya, Arya Penangsang menyatakan dirinya sebagai raja, namun ia dikalahkan oleh Pangeran Hadiwijaya. Oleh Hadiwijaya, pusat kerajaan Demak kemudian dipindahkan ke Pajang pada 1568. Aspek bidang ekonomi Demak. Demak merupakan penghasil bahan makanan, terutama beras. Sektor perdagangannya maju karena didukung Bandar Laut Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Produksi Demak yang diekspor ke Malaka adalah beras, madu, dan lilin. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali bahkan menjadi penasihat bagi para raja Demak. Begitu terjalin hubungan dengan erat antara raja dengan para ulama dan rakyat. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan pada 1568 oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang kemudian dinobatkan oleh Sunan Giri sebagai Sultan Pajang dan memerintah hingga tahun 1582. Setelah berkuasa, Joko Tingkir memberikan hadiah pada para pengikutnya yang membantunya mengalahkan Arya Penangsang, seperti Ki Penjawi yang diberi jabatan sebagai Adipati-Pati. Sementara Ki Ageng Pemanahan dihadiahi wilayah Alas Mentaok dan dikenal sebagai Ki Gede Mataram. Pemanahan adalah pendiri dinasti Mataram Islam. Selain itu, anaknya yang bernama Sutawijaya diangkat anak oleh Joko Tingkir. Ketika Hadiwijaya mangkat pada 1582, ia digantikan oleh Arya Pangiri. Kepemimpinannya menyebabkan ketidakpuasan rakyat, sehingga Pangeran Benowo atau Bupati Jipang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Pangiri kemudian meminta bantuan Senapati Mataram, yaitu Sutawijaya. Hal ini menyebabkan Pajang diserang dari dua arah, yaitu oleh pasukan Senapati dan Benowo, dan serangan ini berhasil menggulingkan Pangiri. Mengingat jasa Senapati, Benowo menyerahkan kekuasaan Pajang pada Senapati. Olehnya, Keraton Pajang kemudian dipindahkan ke Mataram dan pada tahun 1586 yang menandai akhirnya kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam. Pemindahan pemerintahan Pajang ke Mataram pada tahun 1586 menandakan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Senapati atau Sutawijaya menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Syaidin Panatagama, dan oleh Sutawijaya Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Pada awal kekuasaannya, Senapati menghadapi tantangan dari para bupati di pantai utara Jawa, seperti Demak, Jepara, Kudus, Pajang, Gresik, dan Surabaya yang ingin melepaskan diri dari Pajang.
Terjadilah Perang Mataram dan Demak pada tahun 1586. Namun, perang tersebut berhasil dicegah oleh Sunan Giri. Akhirnya, Surabaya bersedia mengakui kekuasaan Mataram. Setelah berhasil menundukkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada 1595, Senapati berhasil menundukkan Cirebon dan Galuh. Dan pada akhir masa pemerintahan Senapati di 1601, Mataram telah menguasai Galuh di Jawa Barat hingga Pasuruan di Jawa Timur. Senapati kemudian digantikan oleh Mas Jolang. Pemerintahannya terus menghadapi pemberontakan daerah seperti pemberontakan Demak yang terjadi di tahun 1601 sampai 1604, pemberontakan Ponorogo dan Surabaya di tahun 1614. Hingga mangkat pada tahun 1613, Mataram diwarnai pemberontakan sehingga tidak mampu memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah itu, ia digantikan Adipati Martapura. Karena sakit-sakitan, maka ia segera digantikan oleh saudaranya, yaitu Mas Rangsang. Mas Rangsang naik tahta dengan gelar Sultan Agung Senapati Ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Pada masa Sultan Agung terjadi penaklukan para bupati yang tidak mau tunduk kepada Mataram. Selain itu, Mataram juga menghadapi ancaman kerajaan Cirebon di Banten, Jawa Barat, serta kekuasaan VOC di Batavia. Sejak 1615, Sultan Agung menyerang para bupati di daerah pesisir. Namun, Surabaya belum berhasil ditaklukkan, sehingga Mataram menyerang Surabaya dengan kekuatan 80.000 prajurit yang mengepung Surabaya dari darat dan laut. Setelah digempur habis-habisan, Surabaya dapat dikuasai di tahun 1625. Dengan jatuhnya Surabaya, seluruh Jawa dan Sukadana di Kalimantan berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1629, Sultan Agung mencoba menyerang VOC. Usaha Mataram terus berlanjut hingga saat Sultan Agung wafat di tahun 1645. Sultan Agung digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I yang memerintah dengan kejam. Ia pernah memerintah pembantaian terhadap 1.000 ulama pada tahun 1615. Ia malah membuat perjanjian dengan Belanda pada tahun 1646. Kebijakan tersebut menimbulkan perlawanan dari vasal Mataram. Dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin Trunojoyo, ibu kota Mataram Pleret jatuh pada tahun 1677. Selanjutnya, Amangkurat melarikan diri dan wafat di Tegalarung. Ia digantikan putranya yaitu Amangkurat II. Dan Mataram sudah di bawah kekuasaan Belanda pada saat itu. Sebagai imbalan Belanda mengalahkan musuh, Amangkurat II menyerahkan Semarang dan mengakui monopoli VOC. Pada 1680, Mataram menyerahkan Bogor, Karawang, dan Priangan ke Belanda, yang selanjutnya memudahkan Belanda memecah Mataram dan mengalahkannya. Itulah ketiga kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.